Happy Sunday Church and welcome back to IFJF Jakarta Online Service. Welcome home untuk jemaat yang setia dimanapun Anda berada. Dan yang baru pertama kali hadir, Anda juga bisa mengenal kami lebih baik lagi. Caranya mudah, dengan cara scan QR Code berikut ini atau klik link tree yang ada di kolom deskripsi. Yes, dan mulai dari iCare, yaitu ponsel kita, jadwal ibadah, layanan doa, dan sebagainya bisa diakses di sana hanya dengan satu simple click. Nah, buat yang belum join iCare, ikut aja dulu, karena kita percaya community matters buat kita saling menguatkan, saling belajar, dan pastinya saling support. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama update terbaru yang ada di IFJF Jakarta melalui What's On berikut ini. Hello Church, welcome to What's On IFJF Jakarta. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini, atau dapat melalui link tree yang tersedia di dalam kolom deskripsi YouTube channel IFJF Jakarta. Dalam link tersebut, Anda dapat mengisi Google Form yang tersedia, dan tim pastoral kami akan segera menghubungi Anda. Di link tree yang sama, Anda juga dapat mengakses semua informasi terupdate mengenai IFJF Jakarta, seperti jadwal ibadah, iCare, testimoni, dan masterclass. IFJF Jakarta memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare. Di sini, Anda dapat terhubung secara lebih dekat dengan keluarga IFJF. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas ini, mari segera bergabung bersama kami. IFJF Jakarta juga memiliki ibadah untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Anda bisa mengikutinya di YouTube channel IFJF Kids pada pukul 10 pagi. Kami sebagai gereja juga memberikan platform bagi Anda untuk terus belajar dan bertumbuh melalui masterclass yang diadakan setiap bulan di minggu keempat, pada hari Sabtu pukul 10 sampai 12 siang, waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja IFJF Jakarta, Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening berikut ini, atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian untuk What's On IFJF Jakarta minggu ini. Have a blessed Sunday! Satu cerita, tapi bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa ya. Tuhan kita dahsyat. Untuk jemaat di rumah, yuk bagikan satu ceritamu dengan kami melalui link tree IFJF Jakarta. Karena kita percaya lebih banyak orang yang perlu mendengar kisahmu yang luar biasa bersama Tuhan. Yes, please, jangan ragu share your story with us. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Joshua Artono. Dan dengar-dengar nih bro, yang menarik, pembahasan kali ini masih dalam tema besar kita, yaitu Look at Us. Tetapi khusus hari ini kita akan belajar dari Look at Stephanus. Wow, very interesting ya. I believe kita bakal belajar banyak hal baru hari ini. Alright then, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siap-siap memuji Tuhan bersama-sama. Please welcome IFJF Praise. Mari kita angkat pujian kita pada pagi hari ini untuk Raja di atas segala raja, amin. Let's praise the name of Jesus. Longer am I a slave, my heart lights up like flame. When Jesus broke my chain, no longer am I ashamed. When in the battle the enemies tremble, you showed your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. For greater is He who lives in me. Greater is He who lives
Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame. Lord, reign in me. Reign in me. Whoa. Katakan reign in me. Reign in me. Oh. Come on, church, clap your hands together. Kita percaya Raja kita Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Let's praise the name of Jesus. When in the battle the enemies tremble, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Sing it loud. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame. Lord, reign in me. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Katakan greater. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame. Lord, reign in me. Reign in me. Reign in me. Praise the name of Jesus. Let's praise the name of Jesus. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat kakimu, boleh yang mau lompat-lompat, come on. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau
jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya di atas. Ada? Wow, ya sebelah situ, yeay. Boleh tim kita akan melayani Anda. See you on the group discussion later, jadi kita bisa kenal-kenalan. Luar biasa, ada lagi sebelah situ 2 orang, saudara-saudara. Mau berikan tepuk tangan. We welcome you, welcome to the house. Ya, welcome home. Selamat datang di dalam rumah Tuhan IFGF Jakarta. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya percaya setiap daripada kita hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bagi saudara-saudara semuanya yang memerlukan translator, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa dari tim IFGF Jakarta sudah menyediakan platform untuk kita semuanya untuk bisa mendengarkan translator dari melalui aplikasi Audio Everywhere. Jadi silakan download di aplikasi handphone depan masing-masing, ya baik Android maupun iOS, kita semuanya tersedia dengan baik. Dan yang pastinya saudara-saudara semuanya, after church, yang pastinya jangan pulang dulu. Karena saya percaya community is our heartbeat. Bahwa komunitas adalah tempat untuk kita bertumbuh dan saling berkenalan. Jadi don't miss the group discussion untuk EYC, untuk Whiteley, family, dan teman-teman semuanya. Kita ada grup daripada grup discussion tersebut. Dan hari ini, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita hari ini akan celebrate bahwa our child dedication. Ya, kita mengucap syukur atas anak-anak yang sudah didedikasikan kepada gereja kita. Ya, bahwa saya percaya setiap daripada anak-anak ini semuanya akan bertumbuh di tanah yang subur. Saya percaya setiap daripada anak-anak ini, wow, look at them, ada purity, ada kemurnian yang akan selalu dijaga di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara semuanya, kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus kita. Ya, mari saya bisa mengajak setiap daripada kita untuk bisa bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya, yuk, before we enter the presence of God, I would love to pray with all of you. Saya rindu sekali kita sama-sama bisa berdoa. Bapa dalam surga, hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan kesetiaan-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau ada ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas 1 minggu ini ya Tuhan yang sudah kami lewati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada di sini ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berdiri di sini ya Tuhan. Tapi hari ini ya Tuhan, dengan iman dan penuh kepercayaan bahwa karena ada Engkau yang dalam hidup kami di sini ya Tuhan. Tuhan, kami akan kami ingin memberikan sedikit ya Tuhan daripada apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau yang memberkati ya Tuhan setiap tangan yang memberi, Kau yang akan menjamah, Kau yang akan memberikan berkat ya Tuhan melimpah ya Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapa. Tuhan, kami rindu ya Tuhan akan hadirat-Mu ya Bapa. Lord, I speak life. I speak every dry bones comes away. I speak setiap daripada tanah yang tandus today will come alive. Hari ini hamba berdoa ya Bapa, setiap daripada pergumulan-pergumulan hari ini Tuhan kami tinggalkan ya Tuhan. Because you know what Lord, we want to enjoy your presence today. Thank you Lord, thank you Jesus. Please meet us here again, just like the first time you meet us, Lord. Thank you Tuhan Yesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk menikmati hadirat dan makanan rohani kita pada hari ini, kita sama-sama katakan amin. Enjoy the presence again. Bukankah sangat indah untuk bersama-sama ada di rumah Tuhan saat ini? Amin. Bukankah sangat indah untuk sama-sama menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan ketemu dengan Tuhan bersama-sama saat ini, amin. Ya kita boleh, apapun yang kamu alami saat ini, apapun yang kamu hadapi,
mungkin kamu sedang hancur hati, mungkin kamu sedang lelah. Tapi percaya ada nama Tuhan yang sanggup untuk memeluk kamu dan berkata, aku di sini untuk kamu. Ya kita boleh angkat tangan kita sama-sama sembah Tuhan.
Sebab Tuhan. Sebab Tuhan, sebab Tuhan ada di pihakku, selalu menolong sebab Tuhan. Ada yang membela, tempatku berlindung, kepadamu. Tuhan ada tempat berlindung. Tuhan selalu menjaga. Dia gak pernah meninggalkan. Dia selalu ada bagi kita. Anak-anak yang dikasihinya. Anak-anak yang disayanginya. Anak-anak yang disayanginya. Don't you know that you are loved by God? Maybe some of you need to hear this. But you are loved by God. You're loved by God. Sayang banget sama kalian. Dijaga. And for that we thank you. And for that we love you. Terima kasih Tuhan untuk menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih Kau sudah baik sekali. Kita bisa bernafas, diberikan nafas yang baru setiap pagi. Diberikan kesempatan untuk mengucap syukur di hari Minggu ini. Sama-sama kita tarik nafas panjang-panjang. 1, 2, 3. Kita buang 1, 2, 3. Bagi yang sudah join secara online di setiap satelit masing-masing, boleh tarik nafas sama-sama dengan saya. Buang nafas sepanjang-panjangnya. Di situ kita bisa merasakan menghirup kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, setianya yang gak ada habisnya dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesempatan kembali untuk mengucap syukur karena Dia adalah Allah yang baik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Izinkan kami semua untuk bisa membuka hati kami lebar-lebar, pikiran kami lebar-lebar, biar Roh Kudus bisa berbicara untuk setiap pribadi demi pribadi melalui firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang diberkati. Katakan amin. Amin, 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 amin. Sebelum duduk sama-sama kita angkat Alkitab kita angkat e-Bible kita. Buat teman-teman juga yang lagi join secara online, dimanapun Anda sedang berada, di rumah atau di center masing-masing, di Karawaci, di Bekasi, halo semuanya. Kalian yuk kita sama-sama mendeklarasikan 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya karena saya dipanggil sesuai dengan bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Boleh kasih wink kanan kiri dikedipin aja, nggak apa-apa. Kasih kanan kiri, kasih kedipin, katakan Tuhan itu baik. Dan boleh duduk, semua teman-teman yang ada di center juga boleh duduk. Thank you IFGF Praise, you guys did amazing. Boleh beri tepuk tangan pada teman-teman di IFGF Praise that ushering the presence of God wonderfully this morning. Apa kabar semuanya?
Apa kabar semuanya? Oke, biasa-biasa aja atau baik? 1, 2, 3, apa kabar semuanya? Mantap, mantap. Well, it's good to be back here again. Look at Us adalah tema yang sedang kita bicarakan selama 1 bulan ini. Dan tadi kalau yang datang early kita dengar sedikit tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Pastor Daniel Runtuwene. It is good to be alive. It is good to be alive. Yang setuju katakan amin. Sama-sama ngomong dengan saya, ulangi saya, it is good to be alive. Saya cuma dengar suara selfie kau aja sebelah kanan, saya mau dengar suara sebelah kiri, it is good to be alive. Kalau Anda masih punya nafas, berarti Anda adalah orang yang diberkati. Kalau Anda masih punya nafas, berarti Anda adalah orang yang mempunyai tujuan yang masih belum selesai, yang masih Anda harus lakukan selama Anda masih bernafas. Kalau Anda masih bisa kunyah bakmi, berarti Anda masih diberikan kesempatan untuk mengucap syukur dan masih punya kesempatan buat mengucap syukur dan mengabarkan firman selama Anda masih bernafas. It is good to be alive. Sekali lagi 1, 2, 3. It is good to be alive. Saya senang sekali mau introduce kalian dengan 2 episode 1 cerita yang sudah ditayangkan di IFGF Jakarta Instagram. Setiap hari Jumat pagi kita ada Instagram Live. 1 cerita di mana setiap minggunya kita ada cerita demi cerita baru yang Anda bisa dengarkan live di IFGF Jakarta on Instagram. Boleh beri tepuk tangan kepada tim kreatif semuanya yang sudah mempersiapkan ini. Cerita demi cerita yang benar-benar disampaikan kejadian yang real yang kita bisa dengarkan dan sekarang bisa available di IFGF Jakarta YouTube channel. Anda bisa ke sana bisa mendengarkan cerita Pastor Ansela, apa yang terjadi di belakang panggung yang dimana kalian mungkin gak tahu struggle-nya dia. Pastor Daniel Runtuwene pada saat dia harus menjalani apa yang dia harus jalani akhir tahun lalu. Dan akan banyak cerita-cerita yang lain. Dan saya percaya gereja ini adalah gereja yang penuh dengan cerita. Yang percaya katakan amin. Saya juga mau kasih thank you ya buat teman-teman di Jakarta. Yang udah kasih saya kesempatan buat saya kembali kepada istri saya. Kepada anak saya. Waduh, jangan emosional Jos, jangan. Udah lama saya sebulan saya di sini 5 minggu to be exact dan saya dibilang back. Dan 5 minggu saya di sini jauh sama istri sama anak. Kemarin ada orang yang kirim saya message dari Singapura, dia bilang kok lihat nih anaknya lucu. Terus gue bilang siapa tuh? Anak lu kok? Oh, gue udah lupa anak gue kayak gimana. Karena ada saking lamanya di sini. Tapi kemarin it was good to see them again. Jensen sekarang udah, ada fotonya Jensen sekarang udah bisa berdiri. Saya nggak tahu kenapa bajunya sampai diangkat gitu. Mohon maaf, soal disensor itu ya. Anak saya Jet juga bentar lagi masuk SD dan Geraldine udah tinggi sekali. Bentar lagi dia bakal lebih tinggi dari maminya kayaknya. Dan kemarin saya juga dapat kesempatan buat bisa spend anniversary. Yang ke-11. Gak nyangka bisa nyampe 11 tahun. Kita sudah bareng-bareng sudah 19 tahun. Sejak kita berkomitmen bersama-sama. Waktu kita kecil, Jessica lebih kecil lagi waktu itu. Dan kita berkomitmen selama 19 tahun dan kita sudah married selama 11 tahun. Yes, pacaran 8 tahun. Kalau kalian mau merasakan roller coaster, jangan 8 tahun pacarannya. Sebentar aja. Ya, kayak beberapa orang di sini. Dan 11 tahun kita diberkati Tuhan dan tahun depan kita akan merayakan 20 tahun bersama-sama. Gak tahu kemana, mungkin ke Bogor. So thank you once again, saya bisa diberikan kesempatan buat kembali kepada keluarga saya dan hari ini saya senang sekali bisa berada di sini dan melanjutkan seri dari Look at Us. Look at Us. Siapa yang diberkati oleh firman yang Pastor Jimmy sharekan minggu pertama? Boleh saya lihat tangannya? Ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat ya? Kira-kira coba refresh sedikit. Kalau lihat dari notes kalian boleh dibuka kembali. Saya diberkati sekali tentang apa yang disampaikan oleh dirinya. Especially bagian di mana gereja versi Yesus harus mewujudkan apa itu namanya inkarnasi lebih dari institusi. At first saya mikir, what is that? Inkarnasi lebih dari institusi.
Gereja versi Yesus harus mewujudkan inkarnasi Kristus lebih dari institusi sebuah gereja. Inkarnasi adalah Kristus sendiri yang menjadi flesh. Inkarnasi adalah Kristus yang menjadi flesh, menjadi daging. Dan daging itu nyata pada saat kita mengalami dan merasakannya. So inkarnasi itu it talks about us mengalami dan merasakan apa itu namanya Kristus. Siapa pribadi Kristus itu kita alami dan kita rasakan. Selama pandemi ini berlangsung, siapa di sini secara jujur yang mengalami dan merasakan reinkarnasi Kristus dalam kehidupan kalian? Angkat tanganmu 1, 2, 3. Yang mengalami dan merasakan Kristus. 1, 2, 3 angkat tanganmu. Oke, boleh diangkat terus. Lihat sekeliling. Banyak sekali di sekitar kita yang mengalami dan merasakan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Dan hari ini, gak look at us ya, saya pengen untuk kita bisa not look at us, but look at Stephen. Ada satu karakter di dalam firman Tuhan yang bernama Stefanus. Saya percaya kita semua tahu siapa Stefanus itu, tokoh yang sebenarnya juga sama. Sudah pernah mengalami dan merasakan Kristus secara pribadi. Seperti kebanyakan dari kita. Sudah pernah mengalami dan merasakan Kristus secara pribadi. Yaitu Stephen atau Stefanus. Orang yang terpilih untuk melayani meja. Orang yang tahu tujuan hidupnya, orang yang memberitakan firman-Nya, orang yang memiliki belas kasihan, orang yang penuh dengan hikmat, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini tanda-tanda orang yang sudah mengalami dan merasakan Kristus dalam kehidupannya. Sehingga saya bisa mengambil keputusan bahwa pengalaman bersama dengan Kristus akan merubah kita dari dalam ke luar. Pengalaman bersama dengan Kristus akan merubah kita dari dalam keluar. Sering sekali yang kita merubah adalah luarnya dulu, looks-nya dulu. Tetapi how God works in your life pada saat kita mengalami Kristus, kita merasakan Kristus yang terjadi perubahan dari dalam dan ke luar. Bukan luar dan dalam dan keluar. Pengalaman bersama Kristus akan menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Pengalaman bersama dengan Kristus akan menyadarkan kita mengapa kita ada di dunia ini. Sampai Stefanus mau berjuang membela kebenaran dengan hidupnya sampai akhirnya karena dia tahu kebenaran, dia tahu tujuan hidupnya. Dan semuanya diawali dari pengalaman bersama Kristus. Let me tell you. Pengalaman bersama Kristus harus sesuatu yang kita doakan setiap hari. Every single morning kalau kalian bangun tidur. Minta ini satu hal, Tuhan. Aku mau mengalami Kristus hari ini. Tuhan, aku mau merasakan Kristus hari ini. Tuhan, aku mau hal-hal yang baru hari ini. Doakan itu setiap hari dalam kehidupan kalian. Saya percaya akan ada perubahan yang terjadi. Tadinya keras maka dilembutkan. Tadinya nggak tahu mau gimana maka diberikan purpose dalam kehidupan kalian. Hari demi hari kalian akan menjadi makin lama serupa dengan Kristus. Sampai saat ini mengikuti teman-teman. Kita lanjut ke Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Let's look at Stephen. Let's look at his life. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Pak pek pok.
Tetapi mereka nggak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dan dengan jalan demikian mereka akan mengadakan sesuatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya kepada mahkamah agama. Jahat sekali. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan akan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat, wow, look at this. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti, baca sama-sama 1, 2, 3. Muka seorang malaikat. In the midst of opposition. In the midst of gertakan dari kanan dan kiri. Tapi yang mereka melihat Stephen, mukanya seperti muka seorang malaikat. Muka seorang malaikat. The glory of God was upon him. Muka rupa seperti Kristus. Kenapa? Karena punya pengalaman bersama dengan Kristus. Semakin lama kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, kita akan menjadi seperti dia. Sama seperti Stephen. Sampai orang-orang di sekitarnya pun bisa melihat secara nyata sekali kemuliaan Kristus dipancarkan dalam kehidupannya. When they see Stephen, they see the glory of God. Bisa gak kalau saya ngelihat kalian, can we see the glory of God in your life? The glory of God in your life. Wherever you go, you carry the glory of God. Bisa gak kehidupan kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan? Muka seorang malaikat itu begitu nyata rupa Kristus yang dipancarkan melalui kehidupan Stefanus. Kristus yang mati secara fisik di masa itu, tapi kehidupannya terus menerus dibawa oleh Stefanus dalam hari-harinya. You are bringing Christ wherever you go. Nah, Stefanus ini dipanggil sih sebenarnya buat melayani meja. Kita semua tahu ada 7 orang yang dipanggil untuk melayani. Salah satunya adalah Stefanus dipanggil untuk melayani meja. Di belakang saya ada meja. Dan sebentar lagi ada orang-orang yang boleh masuk untuk duduk di meja itu. Stefanus dipanggil untuk melayani meja. Dan bayangkan di sekitar kita ada sekali banyak meja. Seperti ada yang di belakang saya. Ada meja. Setiap meja itu menggambarkan komunitas demi komunitas. Kelompok orang demi kelompok orang. Setiap komunitas menggambarkan pribadi demi pribadi yang membutuhkan sosok Kristus. Dan sosok Kristus itu ada dalam diri kita karena kita pernah mengalami dia. Setiap orang yang pernah mengalami dan merasakan Kristus, sosok Kristus ada di dalam diri kalian. Pertanyaannya, kalau kita melihat meja yang kosong, what are you going to do? Pertanyaannya, kalau kita ngeliat ada pribadi-pribadi yang sedang membutuhkan, what are you going to do? Apa yang Anda mau lakukan? Saya boleh undang 4 orang untuk bisa berada di dalam meja ini as we read this verse together. Apa yang kalian mau lakukan? Jika ada orang-orang seperti demikian. Ada orang yang bernama Renardi. Yang sedang membutuhkan sesuatu. Papi maminya ada di sini, bangga sekali dia. Dan ada orang yang bernama Raisa. Dan ada orang yang bernama Michael. Dan yang terakhir Nathan atau Nathan. Ya, boleh duduk kayak dewan juri ya. Dan ini mereka melambangkan orang-orang yang sedang membutuhkan.
Kisah Para Rasul 6 ayat 3 mengatakan bahwa Stefanus, orang Stephen tadi, orang yang dipilih tadi, orang yang sudah pernah merasakan Tuhan, orang yang sudah pernah mengalami Tuhan, adalah orang yang terkenal baik. Bukan benar ya? Kita udah belajar bersama-sama, orang yang terkenal baik. Berarti dari dulu nih seorang Stephen ini adalah orang yang memang dikenal sama orang-orang sekitarnya, orang yang baik. Ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang enggak, kalau ada orang yang membutuhkan itu tangannya enggak di dalam kantong. Mungkin papi mertua saya nonton ini, enggak apa-apa saya ceritain aja. Waktu saya menikah dengan Jessica, pas lagi salaman kan biasa kan kalau lagi nikah gitu ada yang salaman gitu ya. Pas lagi salaman setiap orang tuh salamannya bisa lama. Dia bilang, papi kamu tuh orangnya baik banget, dia bilang. Baik. Dia bantu saya. Oh gitu ya, saya gak akan lupa papi kamu. Oh ya om, ya om. Lanjut lagi. Aduh kamu beruntung sekali. Kamu dapat Pak Ong. Dia orang yang baik banget. Saya ingat sekali waktu saya mau pulang dari Amerika, barang-barang saya dibawa sama dia pulang. Gak mau dibayar lagi. Baik sekali orangnya. Dan itu gak cuma 1-2 orang, tapi puluhan orang yang ngomong papi mertua saya baik. Dan saya juga bisa ngomong papi juga baik sekali orangnya. Sampai saat ini papi baik banget. Mohon maaf saya lupa nikahnya. Tapi papi baik sekali. Waktu saya pelayanan di Padang, saya ingat sekali Pastor Indra, dia bilang kepada Indra Effendi, dia bilang kepada saya, oh kamu tuh, apa sih namanya kalau mertua, mantu. Kamu tuh mantunya Pak Ong ya? Iya. Wah baru tahu saya. Pak Ong itu dulu bantu saya. Dia orang yang baik sekali. Orang yang baik, orang yang terkenal baik adalah orang yang mau untuk membantu. Mau untuk melakukan sesuatu kalau ada orang yang butuh. Dan Stephen ini adalah orang yang baik, terkenal baik. Dan dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Stephen ini adalah orang yang mau terlebih dahulu, mau berbuat baik, mau untuk melayani, mau untuk melakukan walaupun, listen to this, walaupun dia belum mampu. Nah terkadang kita mau tapi nunggu mampu dulu. Percuma kalau mampu tapi nggak mau. Tapi kalau mau, yang nggak mampu bisa dimampukan. Karena saya percaya, and I'm the living proof of this, bahwa kemauan harus ada sebelum kemampuan. Availability comes before ability. Aku nggak bisa. Yang penting mau terlebih dahulu. Yuk kita ngelihat meja demi meja yang ada di sekitar kita. Ini orang-orang yang di belakang. Mukanya kenapa lucu banget. Orang-orang yang ada di belakang saya. Mejanya ada. Orangnya ada. Tapi kayaknya kosong. And the question is, apa yang kamu mau lakukan? What are you going to do? Apakah kalian akan menunggu sampai kalian bisa dulu, sampai kalian mampu dulu baru mau? Atau kita bisa belajar dari Stephen, as we look at Stephen, mau dulu baru menjalankan. Mau dulu baru mampu. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, mau untuk mengadakan. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 mengatakan, dan Stefanus yang penuh dengan kasih karunia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang yang banyak. Orang yang penuh dengan kuasa, penuh dengan karunia, dia mau untuk mengadakan, mau untuk mengadakan, mau untuk berbuat sesuatu, mau mengadakan. Artinya apa sih? Mengadakan itu sesuatu yang gak ada, diadakan. Sesuatu yang gak terlihat, menjadi terlihat. Sesuatu yang gak terasa menjadi terasa. Dibutuhkan kemauan untuk ini terjadi. Dibutuhkan kemauan untuk pengadaan ini bisa berjalan. Karena perubahan gak akan bisa terjadi kalau gak ada kemauan untuk mengadakan. Kalau kita mau menjadi orang yang membuat perubahan. Perubahan gak akan bisa terjadi kalau kita gak ada kemauan untuk mengadakan.
There has to be something that we can do untuk perubahan bisa terjadi. Dan kata mengadakan ini suatu keputusan yang diambil oleh Stefanus untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang yang penuh dengan kuasa, orang yang penuh dengan karunia. He decided untuk mengadakan sesuatu supaya kuasa Tuhan, karunia Tuhan bisa dirasakan kepada orang-orang di sekitarnya. Kita ngeliat orang-orang di belakang saya. Mejanya sih diisi oleh jiwa-jiwa. Cuman gak ada yang melayani. Jiwa-jiwa yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sesuai dengan keperluannya masing-masing. Anggap saja Cece itu adalah kalian semua. Boleh beri tepuk tangan kepada Cece. Di situ aja, Cece. Dia adalah orang yang sebenarnya penuh dengan kasih, penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa. Semuanya ada dalam tangannya. Dan tiap dari mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang butuh makan. Baik itu makanan jasmani atau makanan rohani, ada yang butuh. Selama ini goyang terus imannya. Selama ini galau terus orangnya. Karena ia perlu dikasih makan secara spiritualnya. Dan apakah kita mau untuk kasih dia makanan? Ada yang kedua mungkin butuh minuman. Butuh something yang bisa di-refresh dalam kehidupannya. Selama ini begitu-begitu aja. Kok hidupnya gitu aja. Oke, ada vibra dikit. Ulang ya. Gitu aja. Mungkin butuh kita untuk memberi minuman sesuatu yang refreshing dalam hidupnya. Atau mungkin ada yang butuh baju. Butuh kehangatan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi lagi butuh kehangatan dalam kehidupannya. Lagi butuh support, emotional support. Dan kita ngelihat, the question is, what are you gonna do about it? Apa yang akan kalian lakukan? Atau yang terakhir butuh buku. Butuh pengetahuan. Butuh diajarin. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul secara jelas mengatakan bahwa murid-murid Yesus mengajarkan setiap hari. Tapi kita diberikan kesempatan, kita merasa, aduh busy. Gue baru beli Switch nih. Baru beli game yang baru. Levelnya belum selesai. Gue baru download ini nih. Gue baru ini itu nih, wah Doctor Strange keluar, Mr. Strange, Mrs. Strange keluar semuanya film-film baru saya gak ngikutin sih. Wah gue belum ini, belum itu, belum ini. Oh banyak sekali seri-seri yang saya belum selesai. Saya baru dengar kemarin ada seri Korea yang bagus, saya lupa, gak ngerti apa. Pokoknya banyak sekali distraction sehingga aduh gue gak ada waktu. Wah ini orang-orang yang ada di dalam meja ini yang butuh. Dan apa yang mereka butuhkan ada sebenarnya di sana. Yang butuh makanan bisa dikasih makanan. Mau untuk mengadakan. Makanannya apa bro? Pizza. Pizza, jangan dimakan ya itu udah 3 hari. Yang butuh minuman, dikasih minuman. Yang butuh baju, dikasih baju. Warna putih, biar putih seperti salju, suci seperti malaikat, dan buku. Semuanya ada tangan kita. But the question is, terkadang kita terlalu sibuk untuk mau mengadakan. Saya mau encourage kita semua. Yuk sama-sama. Kalau kita melihat ada orang yang butuh makanan, jangan diem. Kalau kita lihat ada orang yang butuh minuman, jangan diem. Kalau kita lihat ada orang yang butuh baju, jangan diem. Kalau kita lihat ada orang yang butuh buku untuk orang diajarin, jangan diam. Meja yang terisi kosong ini harus ada kalian untuk mengadakan sesuatu. Jangan sampai kita melayani dalam keadaan yang tangan kosong. Jangan sampai kita pas melayani dalam keadaan yang kosong juga.
pastikan Kristus ada di meja di mana kalian melayani. Before I move on to the next point, I'm going to say this to you. Gak cukup untuk hanya berdoa. I'm going to repeat that. Gak cukup untuk hanya berdoa. God bless you. Praying for you. Even voice note. Gak cukup untuk hanya berdoa. Tapi kita harus mengadakan sesuatu. Tapi masih belum mampu. Mau aja dulu. Mesti belum yakin, mau aja dulu. Karena kemauan harus hadir sebelum kemampuan. Yang kedua, mau menyuarakan. Terima kasih buat teman-teman yang ada di meja ini. Boleh beri tepuk tangan mereka they can be excused. Thank you Didi, thank you Raisa, thank you Mike, thank you Nathan. Yang kedua adalah mau menyuarakan. Ayat ke-9 mengatakan begini. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini itu, kita skip ya. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Mereka gak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Bersoal jawab. Bersoal jawab artinya apa? Stefanus ini bukan orang yang diem aja. Bersoal jawab kan ada tektoknya. Lu nanya, gue jawab. Lu ngomong salah, ya gue kasih tahu lu salah. Stefanus bukan orang yang diem aja, tapi orang yang berani untuk bersoal jawab dan itu dilakukan sama dia. Orang yang mungkin orang yang biasa-biasa aja, tapi dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya mendorong dia untuk bersuara. Dari sini saya belajar. Bagaimana orang bisa mendengar tentang Kristus kalau kita nggak berani menyuarakannya dengan berani. Bagaimana orang bisa mendengar tentang Kristus kalau kitanya nggak berani untuk menyuarakan. Kita pasti bisa menyuarakan apa yang benar karena kebenaran itu ada di dalam kita. Wah, ini hal yang nggak mudah. Teman-teman di sekitar kita pun mungkin kita nggak bisa. Apalagi orang lain, nanti kalau dia marah gimana? Listen. Kita harus tahu yang mana yang benar dulu. Makanya kalian harus tahu kebenaran Tuhan. Kita nggak bisa menyuarakan kebenaran kalau kita nggak pernah atau nggak terlebih dahulu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus diisi terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kosong tapi bersuara itu bahaya. Orang yang bersuara tapi kosong isinya tuh bahaya sekali. Ada yang istilah mengatakan tong kosong, nyaring bunyinya. Orang yang banyak komplain, orang yang banyak kritik, nggak ada di sini lah ya saya yakin. Orang yang sering lihat jelek-jeleknya orang dibanding hal-hal yang lain. Orang yang gampang tersinggung. Saya selama 40 hari kemarin mengucap syukur sih. Thank you buat Pastor Hana, Pastor Daniel, Pastor Erna, Pastor Jimmy. Kita bareng-bareng membaca firman Tuhan. Dari Matius sampai ke Yohanes. Setiap hari ini yang kita lakukan. Kita accountable satu dengan yang lain. Kalau bagus dapat emoticon. Hadiah dari Pastor Hana kepada kita. Dan setiap dari kita membagikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa rema yang kita dapatkan misalnya di hari Friday 6th of May 13 sampai 14 Yohanes. Satu hal mungkin firman yang berbicara kepada kita. Apa yang kita bisa refleksikan dalam firman ini. Dan kita menggunakan saya ya bukan kita tapi saya. Pastor Daniel mengatakan seperti rasul-rasulnya saya perlu datang kepada sang firman untuk menguatkan dan menambah iman saya. Jadi saya. Dan aplikasinya pun juga harus saya. Selama 40 hari, we've done this the second time. Dan saya diberkati sekali. And I want to encourage juga nanti para pastors akan mengadakan ini. And I want to encourage iCares demi iCares. Mungkin iCare coaches kepada iCare leaders. Sama-sama isi dengan kebenaran. Ada accountability satu dengan yang lain supaya kalau kita diisi kebenaran yang kita suarakan adalah kebenaran. Makanya kita berani, orang yang benar itu berani ngomong. Kalau tahu benar tuh pasti berani ngomong. Kalau nggak yakin ya nggak berani ngomong.
Orang-orang seperti kita yang mungkin gak tahu, aduh gimana ya, ini bener gak ya kalau gua ngomong ya, apa ini gosip ya. But if you know that it's the truth, dan kalian akan berani untuk ngomong. Jadi jangan sampai kita menjadi tong yang kosong, yang nyaring bunyi. Tapi aku mau untuk kita menjadi tong yang diisi dengan kebenaran. Supaya yang kita suarakan itu adalah hal yang penuh dengan kuasa. Yakobus 3 ayat 5 dikatakan begini, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Perkataan kalian bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Yang lagi nonton di center-center, listen to this. Mulut kalian, perkataan kalian akan bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Suarakan apa yang benar tuh ada resikonya. Misalnya, anak-anak, sebagai anak-anak di sini ngelihat orang tua lagi berantem. What are you gonna do about it? Apakah kita berani bersuara, kasih tahu apa yang benar atau mungkin ajak mereka untuk berdoa? Anak-anak mungkin yang di sekolah ngelihat ada teman-temannya ngebully somebody. Apakah kita diem aja atau kita berani bersuara dan bela yang benar? Mengambil resikonya. Kalau ada sesuatu yang gak jujur terjadi dalam kehidupan pekerjaan kalian, apakah kita mau bersuara? Or listen to this very carefully. Atau ada yang lagi pacaran, lagi berhubungan, pacaran, cowok cewek. Terus tahu pasangannya udah ngelewatin batas. Apakah kita diem aja dan menerima? Atau kita berani untuk bersuara meskipun ada resiko untuk diputusin? Berani gak untuk bersuara? Dalam hubungan suami dan istri mungkin. Ada pasangan kamu melakukan kesalahan gak jujur. Berani gak bersuara? Bersuara yang dilahirkan dari pengetahuan akan kebenaran. Bukan sembarangan bersuara, tapi menyuarakan kebenaran. Bukan tong kosong yang nyaring. Belum berani bersuara, gak apa-apa, yang penting mau dulu. Mau penuh dulu, mau diisi firman, kemauan sebelum kemampuan. Sampai saat ini mengikuti, sampai saat ini masih mau. Dan yang terakhir saya mau undang untuk tim musik untuk bisa naik ke atas. Mau menyaksikan. Yang pertama tadi apa? Mau mengadakan, yang kedua mau menyuarakan, dan yang terakhir mau menyaksikan. Ayat ke-13 mengatakan lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus menerus mengucapkan perkataan. Walaupun itu hal yang gak benar ya. Tapi saya bisa ngambil satu hal di mana Stephen ini terus menerus. Gak berhenti-hentinya untuk gak cuma bersuara tapi menyaksikan. Gak cuma asal ngomong, gak cuma asal buka mulut aja, tapi terus menerus menyaksikan siapa Kristus itu dalam kehidupannya. Terus menerus bersaksi tanpa lelahnya. Karena banyak sekali meja-meja yang butuh, tapi gak ada orang yang peduli. We represent Jesus wherever we go. Kita bawa nama Yesus kemanapun kita pergi. In your workplace. Wherever you go, whatever your decision is. Kita bawa loh nama Yesus, kita bawa loh Kristus. Wherever we go. As when you bring Christ to your life. Wherever you go, whatever your decision is. In this next few weeks. You bring Christ wherever you go. You bring Christ in every single decision yang akan kau buat. Wherever you go, you bring Christ. Setiap keputusan, setiap tindakan menjadi kesaksian bagi Kristus. Stefanus orang yang berani untuk mengadakan. Dia orang yang berani untuk menyuarakan. Dia orang yang berani untuk terus menerus bersaksi. Saya keinget khotbah Pastor Gary waktu Vision Sunday. Berani. Gak cuma hanya bersatu, tapi berani. Kesaksian Stefanus
Dimulai dari pengalaman dia bersama dengan Kristus, dia penuh dan dia mempunyai keinginan untuk orang lain pun juga bisa mengalami Kristus. Now I've said this many times that IFGF will be a church that is full of testimonies. Gereja ini akan menjadi gereja yang penuh dengan cerita, penuh dengan kesaksian, dan kesaksian ini nggak cuma saya yang ngomong, tapi Anda semua yang akan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, sehingga this place will be a place that is full of testimonies. Makanya kita tiap minggu kita pengen mengeluarkan cerita demi cerita. You know, it's a lot of work. Kita set up syuting sehari sebelumnya. Kita kontak orang satu-satu. Kita bikin plotnya, tanyain, interview. One interview yang kalian lihat setengah jam itu bisa to take up to 1.5 hours to prepare. But all of that, kenapa kita ngelakuin itu? Karena kita ingin menyuarakan, kita ingin menjadi saksi karena gereja Tuhan di IFGF Jakarta ini akan menjadi gereja di mana kesaksian akan terus menerus diberitakan dan gak akan stop. Kemauan sebelum kemampuan. And I'm gonna close with this. Matthew 5 verse 14 and 16. Saya akan baca di Message version. Dan setelah itu kita akan berdoa. Boleh kita bagi diri bersama-sama dulu, boleh? Here's another way to put it. You are here. You, that means kalian semua di sini. You are here to be the light. Bringing out the God colors in the world. Kalian akan membawa warna di bumi ini. God is not a secret to be kept. We are going public with this. As public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm gonna hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I've put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. And I've translated this, kita udah translate di bahasa Indonesia. Kamu di sini untuk menjadi terang. Kamu, kita semua di sini untuk menjadi terang. Katakan pada diri Anda masing-masing, saya di sini untuk menjadi terang. Saya di sini untuk menjadi terang. Menunjukkan warna-warna Tuhan bagi dunia. Tuhan bukanlah rahasia yang perlu disimpan. Kita perlu memberitahukan kepada umum secara terbuka. Seterbuka seperti kota di atas bukit. Kalau aku jadikan kamu pembawa terang, which is every one of us. Janganlah kamu berpikir aku akan menyembunyikan kamu di bawah keranjang. Enggak kan? Aku menaruh kamu di atas kaki Dian. Bersinarlah. Bersinarlah. Bersinarlah, tetaplah bukalah rumahmu, jadikan hidupmu murah hati, dan menjadi terbuka kepada sesama kamu akan membuat orang membuka dirinya kepada Tuhan. Bapa kita di surga yang murah hati, keep an open house, buka hidup kita buat sesama, bagikan hidup kita dengan sesama. Jadi jembatan untuk orang bisa terbuka dan connect bersama dengan Tuhan. That's who you are. Kenapa kalian bisa merasakan, mengalami Kristus? This is why. Untuk orang lain bisa merasakan Kristus. Gak bisa, gak tahu gimana, gak mampu. Yang penting mau dulu, mau gak? Mau gak? Mau gak? Yang penting mau dulu. Yang penting mau dulu. I'm a living testimony. Dan mau dulu. Tuhan nanti akan mampukan. Gak tahu caranya gak apa-apa. Mau dulu. Mau mengadakan. Mau menyuarakan. Mau untuk bersaksi. Terus menerus menjadi jembatan bagi sesama. Supaya mereka bisa bertemu pada Kristus.
Yang mau, yang mau, yang mau. Yang mau. Mari responi firman Tuhan ini dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau. Ini aku Tuhan, aku mau. Ini Tuhan, aku mau. Ini Tuhan, aku mau. Ini Tuhan, aku mau. Aku mau. I want. Aku mau. I'm available. Aku mau. Aku mau. Aku mau. If you want. Aku mau. Aku mau. If you need me, I'm here. If you need me, I'm here. Aku mau. 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 Masing-masing doa sama Tuhan. Masing-masing doa sama Tuhan. Katakan mau. Tuhan, use me. Masing-masing buka suara. Masing-masing buka suara. Masing-masing buka suara. Di center-center masing-masing juga sama. Kalau mau angkat tanganmu. Dan suarakan. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Tuhan, untuk semua tangan-tangan yang terangkat di tempat ini, yang mengatakan mau banget, dipakai sama Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, mau untuk mengadakan, mau untuk menyuarakan, mau untuk terus-menerus bersaksi, sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, orang lain pun bisa merasakan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, orang-orang sekitar kami pun bisa merasakan. Aku berdoa Tuhan untuk kreativitas pada saat kita mengadakan. Aku berdoa Tuhan untuk keberanian pada saat kita menyuarakan. Aku berdoa untuk kegigihan pada saat kita melakukan bersaksi secara terus menerus. And most of all Tuhan, aku berdoa untuk murah hati. The compassion of the Lord will be in each and every one of us. Tuhan, here are our hands lifted high, saying that kami mau dipakai Tuhan secara lebih dari sebelumnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Mau untuk mengadakan, mau untuk menyuarakan, dan mau untuk menjadi saksi-saksinya terus menerus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Yang menerima ini katakan amin, amin, amin. Mau? Saudara mau? Katakan sama kanan kiri, mau Oke, ini sebelum pulang nanti bisa share ya satu dengan yang lain apa yang kalian mau lakukan di grup kalian masing-masing nanti saat kita breakout to small groups. Kalian bisa cerita mau apa sih, mau lakuin apa dulu, apa yang mau dilakukan. Dan sebelum pulang mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan melimpahi engkau. Kemanapun kau pergi kau menjadi berkat, kemanapun kau pergi kau menjadi saksi-saksinya. Dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupanmu. Terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai Immanuel. Haleluya. Amen. God bless you. Happy Sunday. Go to your circles and have a great discussion. Terima kasih Pastor Joshua. Dan untuk jemaat yang mau memberikan persembahan Anda, bisa scan QR Code berikut dari aplikasi M-Banking Anda atau transfer ke nomor rekening berikut. Selamat memberi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa setiap minggu di jam yang sama tetap tune in ya untuk kita bisa beribadah bersama-sama di IFJF Jakarta. Oh ya, one more thing kok. Kita sekarang udah ada ibadah onsite di Discipleship Center masing-masing nih, jam 9 pagi setiap minggunya. Jadi, can't wait to meet you all. See you next week and God bless you. Faith is rising in the waiting, hope and trusting all that you said. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop
won't be bad. The flames will not